selamat datang kembali di channel Indo Programmer. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai if bersarang ya, if bersarang. Jadi, if bersarang ini adalah if yang kompleks ya. Sama seperti if yang kemarin, cuman ini lebih kompleks. Seperti di video sebelumnya kita hanya membahas if tunggal ataupun if bercabang. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai if bersarang. Nah, if bersarang itu dikatakan kompleks karena di dalam if ada if lagi, di dalam suatu kondisi ada kondisi yang lain lagi yang harus dilakukan eksekusi oleh program. Jadi artinya jika kondisi if yang paling luar terpenuhi, kan, kalau dia kondisi luar yang if yang paling luar itu terpenuhi, maka dilakukan pengecekan ke kondisi yang ada di dalamnya. Dalam arti di dalam if bercabang ini, if bersarang ini kita akan membuat if yang misalnya itu syaratnya lebih dari satu yang harus dilakukan pengecekan. Nah, contohnya bisa kita buat misalnya kita mau melakukan belanja lah misalnya kan. Nah, kita mau menentukan harga dari sebuah kaos. Ya, misalnya kita mau buat kode baju atau kode pakaian ya, kode pakaian ya kan. Kemudian di dalam kode pakaian itu nanti ada lagi pilihannya ya. Misalnya tadi kita buat ini menentukan harga kaos atau pakaian. Harga pakaian. Jadi syarat yang pertama yang harus kita cek itu adalah kode pakaiannya. Nah, kemudian setelah kita masuk ke pengecekan kode pakaian, lalu kita cek apakah ukurannya M atau L atau XL ya. Setelah kita cek ke dalam kondisi yang pertama, yaitu kode pakaian, syarat yang pertama, kita cek untuk ukurannya ya, ukurannya apakah M, L atau XL. Kemudian kalau misalnya M, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi misalnya harganya kita berikan harganya 70.000. Nah, kalau misalnya L terpenuhi kondisi pertama dan syaratnya yang kedua terpenuhi, maka kita cek harganya. Misalnya kalau misalnya M tadi harganya 70.000, kalau L harganya 75.000. Kalau XL harganya misalnya 80.000. Nah, untuk kode pakaian, misalnya kode pakaian yang pertama, atau misalnya kita berikan Nev ya, misalnya kode pakaian untuk merek Nevada misalnya, Nev 001. Nah, jadi kalau dia terpenuhi syarat yang pertama, yaitu syaratnya adalah Nevada 001, maka dicek apakah si Nevada 001 memiliki ukuran M. Nah, kalau misalnya M dia yang tersedia harganya 70.000. Nah, kalau misalnya yang dipilih L harganya 75.000. Nah, kalau misalnya ukuran yang dipilih adalah XL, maka harganya 80.000. Nah, kemudian ada kode yang kedua. Nah, kita mau kode yang kedua, yaitu misalnya H&M 001. Nah, untuk kode pakaian H&M 001, maka kita telusuri lagi. Kita telusuri ukurannya M, ya kan? Kalau ukurannya M, maka apa yang terjadi? Kita buat statementnya harganya adalah 80.000 misalnya. Nah, kalau misalnya ukurannya kita pilih L, maka harganya 85.000.
Nah, kalau misalnya ukurannya adalah XL, maka harganya 90.000. Nah, jadi dia tergantung dari kode pakaian dan ukurannya. Jadi ini kita mau buat semuanya berbeda-beda. Nah, kemudian kita buat lagi kode pakaian. Misalnya kode pakaiannya adalah minggu. Kita kasih mang 001. Ya. Kalau misalnya ukurannya M, harganya 100.000. Oke, kalau misalnya L ukurannya, maka harganya 110.000. Nah, kalau misalnya XL, maka harganya atau statementnya kita keluarkan 120.000. Nah, jadi seperti itu dia. Di dalam sebuah kondisi ada kondisi lagi. Jadi kalau misalnya kita melakukan pemilihan atau kita lakukan inputan kode pakaiannya NEF 001 terpenuhi, maka dia langsung melakukan pengecekan ke kondisi yang ada di dalam dari syarat yang pertama. Jadi diceknya lah ukurannya apakah M, L, atau XL. Nah, kalau misalnya kondisi yang pertama tidak terpenuhi, maka semua yang ada di dalam kondisi pertama ini terlewatkan. Dia langsung melakukan pengecekan ke kondisi atau syarat yang keduanya ini, ya, yaitu kode pakaian H&M 001. Nah, kalau misalnya terpenuhi kondisi yang kedua dengan kode pakaian H&M 001, maka dia lakukan pengecekan ke dalam kode pakaian H&M 001. Nah, apabila kondisi pertama dan kondisi kedua tidak terpenuhi, maka akan langsung lompat ke kondisi yang ketiga, yaitu kode pakaian Meng 001. Nah, kalau terpenuhi yang ketiga, maka dia akan melakukan pengecekan ke dalam kode pakaian Meng 003. Nah, seperti itu dia if bersarang. Jadi kita akan coba mengaplikasikannya. Kita buka visualnya, kita desain ya. Nah, misalnya kita mau lakukan ada label di sini, kita kasih judulnya. Kemudian kita berikan lagi label. Oke, kemudian kita kasih lagi di situ button 1. Ya, kemudian kita berikan lagi combo box, ya. Combo box ini nanti di sini kita akan lakukan pemilihan kodenya, kode pakaiannya. Nah, kemudian untuk memilih ukurannya, kita gunakan yang namanya tools radio button. Nah, ini dia. Jadi, karena tadi kita berencana untuk membuat 3 pilihan ukuran, ya, tadi kita berencana untuk membuat 3 pilihan ukuran M, L, dan XL, maka kita buat radio buttonnya juga 3. Ya, kita ganti dulu radio buttonnya tadi 3. Ya, nah seperti ini. Nah, labelnya kita ganti menjadi apa teksnya ya. Nah, ini tadi untuk kode pakaian. Oke, nah ini tadi untuk si ukuran. Nah, seperti ini dia. Nah, kemudian ini kita ganti menjadi M. Nah, langsung kita ganti name-nya. Kita ganti jadi karena dia radio button, maka kita singkat RB dengan ukurannya tadi M.
ya. Kemudian ini kita ganti label teksnya kita ganti menjadi L. Nah, karena dia ukuran L menggunakan radio button, kita singkat menjadi RBL. Nah, ini juga seperti itu. Kita mau buat Excel berarti RBXL. Oke, nah, jadi radio buttonnya juga kita ganti name-nya, teksnya kita ganti jadi Excel. Nah, seperti itu dia. Kemudian combo box-nya kita ganti name-nya menjadi combo kode. Nah, kemudian ini tadi kita ganti teksnya menentukan harga kaos, ya, atau mencari harga kaos. Oke. Nah, kemudian di sini ada satu button. Jadi di dalam button ini nanti kita akan lakukan pemrosesan. Jadi ketika kita pilih kode pakaiannya, kemudian kita pilih ukurannya, lalu setelah kita pilih kode pakaian dan ukurannya, lalu kita klik button ini, maka dia akan kita tampilkan nanti di dalam sebuah label harga dari pakaian tersebut. Ya, kita buat di sini harga. Nah, kita copy si harga ini. Nah, jadi dia akan tampil di sini nanti. Ya, di harga kaos. Nah, ini. Jadi dia akan tampil nanti di harga kaos dengan name si label harga. Nah, ini dia. Kemudian tadi buttonnya kita belum ganti name-nya button cek. Kemudian labelnya teksnya kita ganti menjadi berikan simbol dan di situ kemudian cek. Jadi nanti kita akan membuat shortcut untuk memprosesnya ini dengan tombol. Jadi karena ada di situ kita berikan simbol dan, maka shortcutnya nanti adalah yang pertama huruf awalnya. Jadi kita tekan nanti di keyboardnya alternatif C, ya. Kalau misalnya kita ganti menjadi tampil. Nah, berarti kalau seperti ini shortcutnya adalah Ctrl T. Nah, seperti itu. Oke, nah saya rasa itu tidak ada masalah untuk masalah desainnya itu ya. Lalu kita langsung lanjut ke programnya tadi. Nah, ini dia. Jadi di dalam sebuah button ini nanti kita akan lakukan pemrosesan untuk mengecek harga kaosnya dengan menggunakan if bersarang. Nah, berarti yang pertama kali kita lakukan adalah mengetahui kode pakaiannya dan mengisi combo box-nya, ya, karena kita harus melakukan pengisian dari item si combo box. Ada 3, yang pertama tadi NEF 001, kemudian HNM 001 dan MENG 001. Oke, nah sekarang caranya adalah silakan kita klik tombol kita klik formnya. Nah, berarti kita sekarang berada di form load, ya. Berada di form dengan event load. Ya. Jadi kita akan isi tadi si combo boxnya. Tadi nama combo boxnya adalah combo kode. Combo kode titik items titik add. Ya, kemudian buka kurung tadi NEF 001 titik koma. Nah, kemudian kita kasih lagi yang kedua combo titik items titik add buka kurung petik 2 apa tadi HNM 001
kemudian titik koma, kemudian yang ketiga, item yang ketiga adalah item add 001. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita jalankan seperti ini, maka di dalam combo boxnya sudah ada item-item yang kita tambahkan tadi di dalam event form load. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah kita buat pilihannya untuk kode pakaian, maka kita langsung membuat kondisinya di button check. Nah, kita langsung ke kondisi jika, ya. Nah, kondisi pertama tadi berdasarkan si kode pakaian. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kondisi paling luar itu adalah kode pakaiannya. Nah, ingat di kemarin kita sudah bahas mengenai cara pembuatan atau cara pemilihan menggunakan combo box. Kita gunakan selected selected index. Jadi jika combo box kode atau combo kode titik selected index sama dengan 0, berarti dengan indeks yang ke-0, ya. Indeks yang ke-0 itu adalah si nav 001. Jika yang terpilih adalah si nav 001 dengan indeks 0, maka apa yang terjadi? Maka ukuran M. Nah, berarti kita kasih kondisi lagi. Jika yang terpilih, jika RB M, jika yang terpilih ada radio button titik check. Nah, ini sama dengan true. Oke, berarti tandanya jika si radio button tercek atau aktif, ya. Maka apa yang terjadi? Si label harga titik teks sama dengan kita kasih tadi harganya berapa? 70.000. Oke. Nah, kemudian selain M, nah ada lagi radio button yaitu RBL. Nah, berarti kita gunakan else if RBL titik check sama dengan true. Nah, apa yang terjadi? Maka label harga titik teks sama dengan 75.000. Oke. Nah, jika kondisi yang pertama terpenuhi, maka langsung masuk ke dalam kondisi tersebut cabangnya, sarangnya, yaitu kalau terpilih M, maka tampilkan harganya 70.000. Kalau terpilih L, maka tampilkan harganya 75.000. Nah, kondisi yang terakhir itu kalau tidak terpilih M dan L, berarti kita gunakan else. Label harga titik teks sama dengan 80.000 titik koma. Oke. Nah, ini untuk kondisi yang pertama, ya. Kita coba. Nah, kita pilih dengan indeks yang sudah ada, misalnya yang indeks yang ke-0. Kita pilih untuk ukuran L, kemudian tampil, maka harganya berubah menjadi 70.000. Nah, seperti itu dia. Nah, kalau misalnya tadi kita pilih H&M, kita pilih M misalnya, apa yang tampil? Tidak ada karena belum kita memasukkan kondisinya. Nah, kita stop lagi, kita lanjutkan lagi.
Nah, berarti kondisi di dalam sarang yang pertama, syarat yang pertama ini dengan combo kode indeks ke 0 sudah kita buat. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu kalau kode yang terpilih adalah HNM. Nah, apa yang terjadi? Berarti kita berikan di situ else, if. Nah, else if, buka kurung, combo kode titik selected index sama dengan 1. Nah, ini dia. Nah, kalau terpilih indeks yang pertama di combo kodenya, maka apa yang terjadi? Maka kita cek lagi. Kita cek apakah RBM tercek sama dengan true. Ya. Apakah RBM tercek? Ya, kalau dia tercek, maka kita masukkan label harganya tadi sebesar ini dia, sebesar 80.000. Nah, kalau kondisinya hanya satu baris seperti ini, ya, kondisi di dalam kondisi atau statementnya hanya satu baris seperti ini, kita tidak perlu lagi memberikan kurung kurawal kalau hanya satu baris statementnya yang ada di dalam kondisi. Nah, kita buat ya, label harga titik teks sama dengan berapa tadi? 80.000 ya. 80.000. Jangan lupa titik koma. Nah, seperti ini. Itu untuk if. Kemudian untuk else if. Ya, else if. Kemudian else if kita kasih RBL. RBL titik check sama dengan true. Maka apa yang terjadi? Statementnya apa? Statementnya adalah label harga titik teks sama dengan 85.000 kalau nggak salah. Ya. Nah, selebihnya jika tidak terpenuhi RBM ataupun RBL, maka selebihnya adalah kita gunakan else label harga titik teks sama dengan 90.000. Oke. Nah, berarti untuk dua kondisi ya, untuk dua kondisi bersarang sudah kita selesaikan, yaitu combo kode NEF 01 dan HNM 001 sudah kita selesaikan. Nah, berarti untuk yang terakhir kita tidak perlu lagi menggunakan else if, melainkan untuk kondisi terakhir kita gunakan adalah else, ya. Else jika ukurannya berarti RBM titik check sama dengan true, ya, sama dengan true, maka label harga titik teks sama dengan berapa tadi? 100.000 ya. 100.000. Nah, kemudian else if kita kasih RBL titik teks, titik teks RBL titik teks titik check sama dengan true, ya. Kalau dia sama dengan true, maka yang perlu kita lakukan adalah label harga titik teks sama dengan 110.000. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah else. Else RB. Oke, kalau else kan nggak perlu lagi kita buat RB apanya dia. Jadi kita langsung else
label harga titik teks sama dengan 120.000. Nah, selesai. Berarti kita sudah membuat sebuah kondisi yang bersarang. Di dalam if ada if lagi. Nah, berarti ini hanya dua syarat, yaitu syarat yang pertama tadi untuk kode pakaian dan yang kedua adalah ukuran. Nah, kita coba startkan. Kalau misalnya kita pilih Mango dengan ukuran XL, maka harganya adalah 120.000. Nah, seperti itu dia. Kalau misalnya kita pilih H&M dengan ukuran L, maka ketika ditampilkan harganya adalah 85.000. Nah, jadi seperti itu dia cara simpelnya untuk membuat sebuah kondisi bersarang. Nah, untuk desainnya kita bisa tambahkan lagi menggunakan timer ya. Kita gunakan timer. Ya, kita gunakan timer. Nah, di sini sudah ada sebuah timer. Ini dia ada timer. Jadi kita mau memasukkan sebuah label. Jadi di label ini nanti fungsinya untuk menampilkan tanggal atau menampilkan jam. Jadi kita gunakan timer ya, jam sekarang. Nah, misalnya tadi kita sudah ada timer di sini, kita buat tetap aja name-nya timer 1. Nah, kita akan jalankan timernya itu di form load. Nah, silakan double klik formnya. Ya kan? Kita double klik formnya. Jadi di dalam formnya ini kita buat timer 1 titik enable sama dengan true. Nah, jadi supaya timernya ini berjalan, berarti kita double klik timernya, kita atur untuk menampilkan jam. Nah, kita tampilkan tadi jamnya di label 5 atau kita ganti menjadi name-nya, kita ganti menjadi jam. Nah, seperti ini dia. Jadi tadi di timer. Nah, jadi timer dengan event tick. Setiap dia berganti, maka setiap dia melakukan perubahan waktu, maka dia akan menampilkan progresnya. Nah, contoh misalnya tadi jam titik teks. Jam titik teks sama dengan date time. Nah, ini dia ada date time titik now to string. Nah, ini dia. Nah, kita akan buat formatnya dari waktu itu adalah hours hh.2 minute titik 2 second. Nah, seperti ini dia. Jadi kita mau coba startkan bagaimana hasilnya. Nah, ini dia. Jadi dia akan menampilkan waktu sesuai dengan jam sekarang. Ya. Dia akan menampilkan waktu sesuai dengan jam sekarang yang ada di komputer atau di layar laptop kalian masing-masing. Jadi seperti itu dia melihat now, berarti sekarang, saat ini. Seperti itu. Nah, kemudian kita tambahkan satu form lagi. Kita akan bahas mengenai kondisi dengan operator AND ataupun operator OR. Ya, kondisi dengan operator AND dan operator OR. Jadi kita tambahkan satu lagi dari menu project, kita tambahkan satu form lagi. Ya, berikan aja name-nya form 2. Kita berikan name-nya form 2.
dia. Kemudian kita desain ya. Oke, seperti ini. Nah, misalnya kita mau menggunakan kondisi dengan operator N. Nah, contoh ada sebuah form untuk login. Ya, login. Jadi kita akan melihat berdasarkan username dan password. Jadi kalau misalnya username dan passwordnya sesuai, maka dia boleh masuk ke sistem. Atau misalnya contohnya sederhananya kita berikan nanti sebuah message box untuk menampilkan bahwa dia berhasil masuk ke sistem. Nah, contohnya kita buat sebuah label di sini ya, kemudian copy paste lagi, kemudian ada text box, pastekan lagi ya, username dan password ya, kemudian kita berikan button. Oke, nah labelnya yang di sini yang pertama adalah untuk username. Nah, kemudian label yang di sini untuk password. Oke. Nah, di sini. Oke, ini buttonnya kita ganti menjadi misalnya kita mau buat login. Nah, jadi kalau misalnya username dan passwordnya sesuai, maka dia bisa masuk ke sistem. Atau contohnya tadi sederhananya kita kasih sebuah message box untuk menampilkan bahwa password dan username-nya itu adalah benar ya. Nah, ini tadi form login. Oke. Nah, di sini dia. Jadi kita tentukan aja username-nya dan password-nya. Nah, misalnya kalau kondisinya, nah kita buat dulu si username-nya itu kita berikan variabel ya, deklarasikan dulu variabelnya untuk menampung username dan password. Nah, kita berikan tipe datanya itu string user dan password. Oke, titik koma. Nah, kemudian si user kita gunakan untuk menampung si apa tadi text boxnya ini. Aduh, saya lupa. Nah, ini dia text boxnya tadi kita belum ganti text name. Nah, kemudian ini text password. Nah, ini dia. Jadi si user karena dia bertipe string, maka kita langsung buat user sama dengan text name titik text. Kemudian si password sama dengan text password. Text password titik text. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi kita mau tentukan jika si user yang diinput sama dengan isinya, misalnya nama saya Arina kan, dan password yang diinput sama dengan
Arina 123. Nah, ini sama dengannya 2 ya, karena dia membandingkan isinya ya. Kemudian jika usernya ya, jika si user sama dengan Arina dan passwordnya sama dengan Arina 123, maka yang terjadi, kita tampilkan message box. Kita tampilkan message box. Ini kenapa ini lagi? Kita tampilkan message box. Si titik show, message box titik show, Anda berhasil login. Nah, seperti itu dia. Jadi kalau misalnya usernya dan passwordnya sesuai dengan yang di sini, maka dia berhasil login. Nah, ingat di sini ada tanda merah, berarti kita melakukan kesalahan. Nah, berarti kalau kita menggunakan operator dan ya, berarti kita akan membandingkan antara yang pertama dengan yang kedua, maka kita harus menutupnya di dalam tanda kurung. Nah, seperti ini kita apit ya. Nah, seperti ini dia. Nah, contohnya kita startkan, kita ganti dulu di program, kita ganti dia menjadi form 2. Nah, startkan. Nah, username-nya, misalnya username-nya kita buat si Arina tadi, Arina, dengan password Arina 123. Nah, login, maka apa yang dihasilkannya? Anda berhasil login. Nah, seandainya kita ganti, kita buat username-nya tidak sesuai dengan password, apa yang terjadi? Tidak ada. Berarti kita harus berikan satu lagi kondisi apabila kondisi yang pertama tidak terpenuhi, yaitu kita gunakan else. Nah, else apa yang terjadi? Nah, yang terjadi itu misalnya kita tampilkan message box titik show. Nih, sisi. Maaf, Anda gagal login. Maaf, Anda gagal login. Nah, seperti itu dia. Titik koma. Nah, startkan. Nah, maaf, Anda gagal login. Nah, biasanya password tidak seperti itu ya, di hidden text-nya. Jadi kita coba klik di bagian password, kemudian cari di situ bagian password char ya, password char kita ganti menjadi tanda bintang atau simbol bintang misalnya ya. Nah, jadi seperti itu, kita startkan. Ini dia, Arina 123. Seperti ini. Sudah sederhana aja. Jadi kalau misalnya kita mau buat satu lagi, misalnya aksesnya dia mempunyai akses, bisa sebagai mahasiswa, bisa sebagai dosen misalnya. Nah, kita buat aksesnya, berarti kita mau gunakan contoh yang menggunakan OR, operator OR. Nah, akses. Nah, kemudian aksesnya kita berikan dengan combo box. Nah, seperti tadi untuk mengisi item di combo box, kita lihat masuk ke dalam form 2 event load. Caranya, nah tadi
combo boxnya adalah combo box 1 name-nya. Jadi kita buat combo box 1 titik item titik add, buka kurung petik, kemudian sebagai mahasiswa, ya. Kemudian combo box 1 titik item titik add sebagai dosen, kemudian kita buat lagi satu lagi item titik add sebagai admin. Oke. Nah, berarti di dalam combo box ada pilihan akses sebagai mahasiswa, dosen, dan admin. Jadi, maksud saya di sini, ketika nanti si user dan passwordnya serta aksesnya terpenuhi, maka dia bisa berhasil login. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kita tambahkan satu lagi variabelnya, yaitu akses. Ya, variabelnya akses. Nah, oke, nggak usah kita buat variabel. Jadi kita tambahkan di sini, jika si usernya Arina dan passwordnya Arina 123 dan buka kurung lagi combo box titik selected index sama dengan 0. Nah, maka kasih buka kurung tutup kurung satu lagi. Nah, ini dia. Maka dia bisa berhasil masuk. Atau misalnya dia username-nya Arina, kemudian passwordnya Arina 001, atau dia mempunyai akses dengan combo box titik selected item selected index sama dengan 1. Nah, seperti ini dia. Jadi kita mau lihat apakah si Arina dengan password Arina 123 dan combo box selected index yang pertama atau 0, maka dia terpenuhi berhasil, atau dia masuk sebagai indeks yang pertama, yaitu dosen. Nah, indeks yang ke-0 mahasiswa, yang ke-1 adalah dosen. Kita coba masuk, kita buat si Arina 123 dengan akses sebagai mahasiswa, berhasil login. Nah, kalau misalnya dia sebagai dosen, apakah berhasil login? Berhasil. Kalau dia sebagai admin, maaf, Anda gagal login. Jadi seperti itu dia. Nah, berarti kalau dia Arina, usernya Arina, passwordnya Arina 123 dan combo boxnya adalah masuk sebagai aksesnya sebagai mahasiswa, maka dia terpenuhi. Ataupun dia masuk sebagai dosen, maka statementnya terpenuhi. Jadi seperti itu dia. Simple sebenarnya menggunakan operator dan ataupun operator OR, ya, OR dan AND. Nah, seperti itu dia. Jadi silakan dilatih lagi dirinya. Nah, mungkin kalau kurang jelas ada yang saya buat di sini, mungkin Anda bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.